Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskaran dari kelas D3 dengan NIM 1902355202087. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman visual. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview sebuah program aplikasi barang yang telah saya buat sebelumnya, di mana aplikasi ini telah saya hubungkan dengan database yang telah saya buat pada Microsoft Access 2007. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Yang pertama yang harus kita buat adalah database pada Microsoft Access. Dan di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007. Dan di sini saya sudah membuat beberapa tuple atau kolom, yaitu kolom kode, barang, satuan, dan jumlah. Di sini terdapat tipe data masing-masing dari kolom tersebut, di mana kode yaitu teks, barang juga teks, satuan pun juga teks, dan jumlah adalah number. Berikutnya, kita buka. Nah, inilah isi dari database yang telah saya buat sebelumnya, yang telah terhubung pada aplikasi pemrograman visual yang telah saya buat. Data di sini merupakan data yang kita input pada aplikasi pemrograman visual yang otomatis akan tersimpan pada database yang telah kita buat. Selanjutnya, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita pastikan bahwa file database yang kita buat sudah tersimpan pada folder dari program aplikasi yang kita buat pada aplikasi Visual Studio. Untuk melakukan, kita harus melakukan pengecekan, yaitu dengan membuka dokumen, lalu kita cari folder tempat penyimpanan dari aplikasi tersebut, aplikasi Visual Studio, lalu kita pilih project. Setelah itu kita pilih folder aplikasinya, lalu kita klik terus bin, debug, dan disinilah. Nah, inilah aplikasi database yang telah saya buat sebelumnya, yang akan saya koneksikan dan dalam pemrograman saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi yang pada Visual Studio. Nah, inilah tampilan desain program yang telah saya buat. Di mana di sini saya menggunakan 4 label, 3 text box dan 1 combo box dan 4 button. Di sini terdapat label, di mana label merupakan komponen toolbox dari komponen toolbox yang berfungsi untuk membuat teks seperti judul dan sebagainya. Berikutnya terdapat text box, di mana text box digunakan untuk menampilkan teks yang dapat dilihat pengguna saat di run. Berikutnya terdapat button, di mana button untuk mengarahkan atau untuk menjalankan proses yang ingin dijalankan sesuai dengan keinginan pengguna. Berikutnya terdapat data grid view, di mana data grid view untuk menampilkan data yang dari database pada data grid view ini, yaitu seperti yang tadi, yaitu tabel. Nah, berikutnya mengenai listing atau coding untuk menjalankan program. Inilah coding untuk menjalankan program yang ada. Yang pertama di sini adalah kita mengimport data dari database ke programan dengan diawali import sistem data ODB, yang berarti kita mengimport atau mengirim data sistem dari database ke dalam program ini. Berikutnya yaitu public class table barang, maksudnya dari tabel barang tersebut. Inilah variabel yang digunakan untuk mengkoneksikannya dengan program yang ada di sini. Ada con sebagai connection, D adapter, DS datasheet, CMB, ODB, dan lain-lain. Sebelum itu, untuk berawal dari listing, kita harus membuat sub, di mana sub atau prosedur merupakan sebuah perintah untuk menjalankan proses saat dipanggil dan tidak menghasilkan nilai setelah dipanggil. Sub pertama yaitu sub koneksi, di mana sub koneksi inilah yang memanggil database yang kita buat tadi ke dalam program yang kita buat pada aplikasi pemrograman visual ini. Berikutnya, nah inilah listingnya. Seperti di sini, provider Microsoft AC atau Access oleh DB 12.0 data sort. Data sort maksudnya sini adalah nama database yang ada, yaitu DB barang. Berikutnya adalah sub tampilan.
atau pemanggilan tampilan. Di sini adalah from tabel barang. Maksudnya di sini pada data grid view nanti akan tampil tabel barang atau tabel yang dibuat pada database yang kita beri nama DB barang. Inilah DGV. DGV itu nama data grid yang telah saya buat yang saya beri nama DGV. DGV -tables dalam kurung tabel barang. Berikutnya itu adalah sub kosongkan. Sub kosongkan maksudnya di sini adalah untuk membersihkan isi atau inputan dari apa yang kita input pada text box maupun combo box itu sendiri. Seperti ini, text box kode clear. Maksudnya bisa dapat diartikan bahwa text box kode akan dibersihkan. Nah, selanjutnya adalah listing pada from atau listing tampilan from saat di run. Di sini terdapat pemanggilan yaitu call koneksi, di mana dapat diartikan bahwa sub dari koneksi atau sub koneksi yang telah saya jelaskan sebelumnya akan dipanggil pada hasil run sehingga akan otomatis tampil pada hasil run tersebut. Begitupun dengan call tampilan yang akan otomatis tampil pada hasil run saat program dijalankan. Sedangkan combo satuan juga sama, akan isi atau item yang berada dalam combo box tersebut akan otomatis tampil, yaitu bungkus, pack, karton, dan lusin, di mana ini adalah merupakan item dari combo box satuan. Berikutnya yaitu untuk teks kode. Di sini private subkode keypress. Di sini adalah teks kode tersebut di keypress sehingga kita tidak dapat mengedit atau data yang ditampilkan, yang sudah ditampilkan atau data yang kita input nantinya. Nah, di sini kita menggunakan if else, di mana if else sendiri adalah penyeleksian kondisi di mana akan menjalankan proses yang memenuhi. Nah, jika di atas, jika inputan yang kita input tidak memenuhi, akan muncul message box atau kotak pesan yaitu kode barang tidak ada, silakan coba lagi. Ini berarti bahwa kita tidak boleh atau kita harus mengisi kode barang tersebut. Di sini teks kode fokus, maksudnya otomatis akan mengarah ke dalam text box dari kode barang tersebut. Nah, berikutnya adalah listing dari button. Nah, listing dari button ini untuk menyimpan data yang kita input ke dalam data grid view yang terhubung langsung dengan database. Nah, untuk sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita coba run untuk melihat bagaimana jalannya proses tersebut. Nah, inilah hasil run dari program tersebut. Di sini, ini adalah data yang telah saya input sebelumnya. Ini adalah call koneksinya atau call tampilan atau sub koneksi dan sub tampilan yang akan tampil otomatis saat di run. Begitu dengan combo box yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan coba menginput, yaitu contohnya kita input 02, nama barang, buku, satuan pak, dan jumlah 2. Dan ketika kita mengklik tombol simpan, otomatis data akan muncul atau tersimpan data grid ke dalam data grid view, di mana data grid ini terhubung langsung dengan database yang ada, sehingga data yang terinput atau tersimpan dalam data grid view ini otomatis akan tersimpan pada database yang telah kita buat tadi. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Seperti yang telah saya tampilkan tadi, inilah BTN simpan atau button simpan. Ketika kita mengklik tombol simpan, jika semua memenuhi, akan otomatis tampil pada data grid view. Namun, jika data yang kita input tidak sempurna atau tidak semua terisi di antara teks kode, teks barang,
kesatuan dan teks jumlah, maka ada muncul kotak pesan data belum lengkap, sehingga kita harus dianjurkan untuk melengkapi dari data yang kita input. Berikutnya yaitu terdapat button hapus, di mana button hapus ini adalah ketika kita menginput data tersebut, namun kita ingin menginput data tersebut, kita harus tinggal mengklik tombol tersebut. Sama seperti ini. Di sini kita juga menggunakan if dan else, yaitu penyeleksian kondisi. Di sini terdapat message box. Jika data yang kita input atau yang kita ingin hapus belum memenuhi syarat, maka atau data di sini jika kita melupa atau tidak mengisi dari teks kode tersebut, akan muncul kotak pesan ini, yaitu isi kode barang terlebih dahulu. Dan message box so yakin akan dihapus. Ini ada else. Jika proses tersebut terpenuhi, jika proses ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan proses yang berada di bawah else, yaitu akan muncul kotak pesan yakin akan dihapus, dan kita akan dikasih pilihan yes atau no. Jika yes akan dihapus, jika no akan dibatalkan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan aturannya. Seperti ini. Ya, kita menginput 4 nama barang baju lah. Jumlahnya kita punya 3 dan kita klik tombol hapus. Kita anggap kita lupa kode barang. Nah, inilah kontak pesannya jika kita lupa isi kode barang terlebih dahulu. Namun jika kita mengisinya, kita menghapus, ada perintah yakinkah, yakin akan menghapus. Kita klik yes, otomatis akan terhapus dari setiap text box yang ada. Berikutnya terdapat button keluar, di mana button keluar ini jika kita mengkliknya otomatis akan keluar langsung dari program. Berikutnya adalah button kosongkan, hampir sama dengan fungsi dari button membatalkan, yaitu mengosongkan dari data yang kita input. Terlebih jelasnya kita perhatikan aturannya. Nah, jika kita mengklik batal, otomatis akan terhapus seperti dari yang tadi. Bedanya pada button hapus ini kita memberikan message box dan melihat apakah data tersebut sudah terisi semua atau belum, dan apakah kita yakin ingin menghapusnya atau tidak. Ini adalah tombol yang hampir sama sebenarnya. Nah, berikutnya dan tombol terakhir yaitu tombol keluar jika kita ingin keluar dari proses atau menjalankan proses ini. Seperti ini. Nah, inilah proses jalannya dari program aplikasi barang. Demikianlah penjelasan saya mengenai aplikasi barang yang telah saya buat pada aplikasi Visual Studio dan saya hubungkan dengan database yang saya buat pada Microsoft Access 2007. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja dalam video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahasiswa.